Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Umay Saroh, teman-teman mahasiswa yang pagi-pagi sudah bangun dan dengan penuh semangat, ya mudah-mudahan kita perkuliahan di pekan kedua ini bisa menyegarkan kita. Ada bagian-bagian yang sifatnya sedikit matematik, ya, tapi saya akan mencoba menerangkan bahwa ini ada fenomena menarik, ada kejadian menarik, ya, yang namanya perambatan gelombang. Jadi kalian kalau mendengar kata perambatan gelombang elektromagnetik, ya itu membayangkannya, coba kalian bayangkan seperti gelombang, katakanlah ombak di pantai, ya. Jadi ombaknya itu kelihatan agak jauh, tiba-tiba bergerak mendekati kita di pantai. Itu bergerak seperti itu. Dan bentuk kayak ombak atau gelombang itu kan semua sama, kurang lebih kayak sinus begitu, ya. Atau kalau kalian lihat ada kita, teman kalian mainin tali yang diikat di tiang, digerakin begitu, ya itu gelombang juga. Jadi gelombang itu adalah sesuatu yang berubah dengan waktu dan berubah dengan posisi. Ya, jadi dengan kita liatin dia, ketika menit ke-1, ke-2, ke-3, itu berarti berubah dengan waktu. Dan ternyata ombak air laut itu berpindah tempat, ya, berarti dia merupakan fungsi dari tempat, berfungsi dari lokasi, ya. Jadi ada dua ketergantungan di situ. Nanti kita coba simulasikan dengan cara yang sederhana. Saya ada software dari Universitas Stanford, ya, dia memberikan secara bebas di internet yang sekarang udah nggak ada lagi. Nanti kalau kalian mau bisa saya share. Oke. Dari pertemuan pertama kemarin, saya nunjukin ke kalian bahwa saluran transmisi itu digunakan sebagai media atau jalanan tempat gelombang listrik, magnet, atau kita gabung gelombang elektromagnetika untuk berpindah tempat, ya, dari tempat A ke tempat B. Nah, dalam proses perpindahannya itu, gelombang mengalami delay keterlambatan, ya kalau kita artikan. Maknanya adalah untuk berpindah dari tengah ke pinggir, dari posisi A ke posisi B, ya, itu dibutuhkan waktu. Jadi tadi ombak laut itu ketika agak jauh di sana, ketika sampai ke pinggir pantai itu butuh waktu dia. Berapa waktunya? Ya kalau ombak seperti itu bisa cepat bisa lambat, ya. Kalau gelombang elektromagnetik itu kecepatan cahaya. Jadi tinggal kalian bagi berapa waktu yang diperlukan, artinya waktunya itu biasanya ukurannya beberapa nanosecond. Cepat sekali tetapi ada delay, ya. Oke. Kemudian gelombang juga mengalami peredaman atau atenuasi. Peredaman ini artinya energinya akan mengecil. Ya, ada yang diambil gitu. Diredam itu diambil oleh apa? Diredam, diambil oleh saluran transmisinya. Jadi saluran transmisi ini menyerap gelombang, menyerap energi. Maunya tidak, ya. Jadi ada kasus-kasus yang kita anggap tidak ada peredaman, ya, tidak ada kerugian. Nah, itu keren. Tapi ada lah, ya. Makanya ada perhitungannya juga. Kemudian juga bisa jadi gelombang itu mengalami distorsi atau bentuk gelombangnya rusak. Yaitu terjadi terutama ketika kita mengirimkan gelombang yang berbentuk segi empat, ya, segi empat atau gelombang sinyal digital. Ya. Makanya dalam banyak aplikasi distorsi itu terjadi ketika kabelnya terlalu panjang, sehingga distorsinya tidak terselamatkan. Jadi kalau kalian menggunakan kabel RJ45, ya, yang menghubungkan komputer kita, ya, dikonek di belakang itu, ya, buat LAN ke routernya, kabelnya itu jangan lebih panjang dari 100 meter kalau nggak salah, atau 200 meter, ya. Itu ada dokumennya, nanti bisa dilihat.
Jadi harus ada router di tengah-tengahnya. Nah, kalau lebih dari yang diminta, gelombangnya tak terselamatkan. Artinya apapun yang kalian kirim itu error, harus dikirim ulang dan tidak bisa demikian. Oke, kemudian poin lain yang saya singgung di pertemuan pertama kemarin, dalam proses transmisi gelombang elektromagnetika ini, di dalam saluran transmisi, jadi saya gambarkan waktu itu bentuknya dua buah kawat ya, dua buah kawat paralel karena yang paling gampang itu ada konsentrasi medan listrik dan medan magnet. Di antara keduanya itu, di antara kedua kawat itu terkonsentrasi medan listrik dan medan magnet yang bergerak tapi. Sehingga sebagai model untuk menggambarkan konsentrasi medan listrik, ya, kalian harus ingat ya, itu ada kapasitor namanya. Kita menggambarkannya sebagai kapasitansi atau kemampuan kapasitas dari sesuatu benda dalam menyimpan atau mengkonsentrasikan medan listrik. Ya. Kalian ingat nanti atau kalian bisa belajar bahwa kapasitansi ini aplikasinya banyak sekali. Ya, karena pengaruh konsentrasi medan listrik itu. Termasuk touchscreen itu pakai prinsip kapasitansi. Ya, touchscreen. Kemudian untuk menggambarkan atau memodelkan medan magnet yang terkonsentrasi itu digunakan induktor atau induktansi, simbolnya L. Ya, induktansi ini juga aplikasinya banyak sekali. Sedangkan kerugian saluran transmisi dimodelkan dengan resistansi dan konduktansi, R dan G. Jadi di akhir dari pertemuan pertama yang lalu, saya ada sebuah rangkaian kecil yang mengandung keempat komponen ini. Nah, dengan menggunakan model ini, saya bisa menerangkan beberapa jenis saluran transmisi. Misalnya kabel paralel ganda, ya UTP itu bisa kita terangkan dengan model ini. Kemudian kabel koax itu banyak sekali aplikasinya di BTS, di tower TV dan sebagainya. Dan saluran transmisi microstrip. Nah, ini saluran transmisi yang kalian bisa etching, kalian bisa buat. Kalian bisa rancang dengan bantuan PCB dan etching. Kemudian, poin yang lain yang juga saya singgung di pertemuan pertama, kita memiliki dua jenis saluran transmisi advance lainnya, yaitu waveguide dan fiber optics. Tetapi tidak bisa dibahas dengan model RLCG ini. Dengan model apa? Ya nanti akan saya singgung dengan cara yang sederhana. Oke, itu adalah resume di pertemuan pertama. Juga slide kedua ini resume juga. Ya, saya gambarkan lagi. Jadi saya memiliki saluran transmisi. Ini yang saya tuliskan secara tebal. Saluran transmisi ini bertugas untuk menghubungkan sumber yang ada di sebelah kiri. Sumber ini bisa sumber energi, bisa sumber data. Ya. Kemudian di sebelah kanan ada pemakai. Ya, sederhananya ini kalau energi, ini lampu, ini adalah saklarnya, colokan PLN. Jadi tugas dari saluran transmisi adalah menghubungkan sumber dengan beban. Ya, coba saya tutup dulu. Menghubungkan sumber dengan beban. Di sini saya tuliskan koordinat Z, yang mana pangkal dari saluran transmisi yaitu pada sumber, itu Z sama dengan 0, dan ujung dari saluran transmisi yang terkoneksi dengan beban, ini Z sama dengan L. Jadi panjang saluran transmisinya ini L. Dan saluran transmisi memiliki karakteristik spek dari vendor, itu L aksen, C aksen, R aksen, G aksen yang minggu lalu kalian bisa dapatkan. Ya. Dan keempat data ini diasumsikan konstan. Ya. Nilainya diketahui dari spek saluran transmisi.
Nah, di dalam saluran transmisi ini, seperti yang tadi saya bilang, ada transmisi atau pergerakan gelombang elektromagnet, ya, gelombang elektromagnet, gelombang listrik dan magnet yang kemudian yang digambar ini disederhanakan dengan tegangan sebagai medan listrik dan arus sebagai medan magnet. Ya, kita tahu hubungan E medan listrik dengan tegangan itu tinggal jarak saja, juga hubungan antara I dengan medan magnet H juga jarak saja. Nah, tegangan dan arus ini, ya, tegangan dan arus itu merupakan fungsi dari waktu dan posisi. Inilah gelombang. Ya. Jadi ketika kita ngamati waktunya itu terjadi perubahan. Ketika kita ngeliat posisinya, ya kelihatan yang tadinya gelombang itu ada di tengah laut. Setelah kita amati beberapa saat, gelombang itu ada di pinggir pantai, ya berarti fungsi Z dan fungsi T. Nah, yang menarik adalah tegangan dan arus ini tidak kita ketahui secara umum di atas ini. Ya, seringkali kita hanya mengetahui di lokasi tertentu, misalnya di pangkal atau di ujung biasanya. Kalau kita punya akses di tengah, barangkali bisa juga. Akses kita itu seringkali di pangkal dan di ujung dengan cara apa? Dengan cara pengukuran. Atau kadang-kadang cuma di pangkal aja, karena saluran transmisi ini menghubungkan pemakai ada di tower tinggi sekali. Tingginya 75 meter. Kita tidak berminat naik ke atas. Maka kita ukur di pangkalnya saja. Ya. Jadi nilainya diketahui hanya pada lokasi tertentu. Nah, target kita adalah mengetahui di semua lokasi. Di semua lokasi, di setiap waktu. Kita targetnya itu mengetahui itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menggambarkan gelombangnya. Di pertemuan pertama pekan lalu, itu saya di ujungnya menampilkan kedua rumus ini. Ya, sekali lagi rumus ini terlihat susah, tapi akan kita permudah nanti tentunya. Dan rumus ini pada dasarnya adalah seperti hukum Ohm. Ya. Di sini ada tegangan, ya, R kali I, kemudian L dI per dt, ini seperti hukum Faraday. Ya. Jadi prinsipnya kita udah kenal. Tapi karena adanya seper jarak, nah ini juga ada seper jarak, ini seper jarak. Dan persamaan yang satunya menggambarkan arusnya. Oke? Jadi kedua persamaan ini memiliki besaran yang kita kenal, yaitu R aksen, L aksen, G aksen, dan C aksen. Kita bisa kenal dari speknya. Dan kita memiliki besaran yang tidak kita kenal, yaitu V dan I. Artinya persamaan 1 dan persamaan 2 ini saling terkait. Kalian punya dua persamaan dan mempunyai dua besaran yang tidak kita kenal. Ya, nanti ujungnya itu pasti eliminasi. Ya, ini bocorannya. Tapi pertanyaannya gimana mengeliminasikannya? Ya memang nggak mudah kalau bentuknya kayak gini. Nanti akan saya permudah. Sebelum saya permudah, saya ingin ingatkan Anda, di beberapa semester lalu, Anda pernah kenal yang namanya Phasor. Ya. Phasor ini nanti akan ke bilangan kompleks. Ya. Phasor itu akan ketemu kita nanti dengan J. Ya. J ini adalah yang menandakan besaran komponen imajiner. Ya. Di sini ada J, ya, besaran J. Ya, itu kalian mungkin pernah tahu J kuadrat sama dengan -1 gitu ya. Dulu pernah belajar seperti ini. Atau J itu sama dengan akar -1 ya. Jangan terlalu dipusingkan makna dari J kuadrat sama dengan -1 atau J sama dengan akar -1, karena kalkulator pun tidak bisa mencerna. Saya nanti akan tunjukkan ke kalian penggambaran secara geometris, secara gambar seperti yang ada di bawah ini ya. Ini jauh lebih mudah. Oke, pembahasan mengenai phasor itu dimulai dengan bentuk
sinyal fungsi waktu seperti ini. Jadi kalian harus paham ini adalah bentuk dasar sinyal sinus fungsi waktu. Ya. Jadi tegangan fungsi waktu dulu ya, nanti akan saya tambahkan dengan fungsi posisi. Tegangan sebagai fungsi waktu, VT itu sama dengan V0 dikalikan kosinus dalam kurung omega T tambah V. Ya. Ini untuk membedakan antara fasa arus dengan tegangan, kadang-kadang ditambahin V, V. Ya. Tanpa ini juga nggak apa-apa, yang penting kalian tahu ini fasa, ya, fasa dari tegangan, omega ini frekuensi, ya, frekuensi, T ini waktunya, dan V0 ini amplitudo. Ya. Jadi ada beberapa besaran yang kalian harus ingat kembali pembahasan beberapa waktu lalu di mata kuliah lain. Jadi ada VO, VO ini amplitudo. Ya, amplitudo itu menentukan apa? Menentukan kekuatan dari sinyal itu. Jadi kalau saya teriak kencang itu berarti amplitudonya tinggi. Kalau sebuah alat elektronik VO-nya tinggi, amplitudonya tinggi, dia akan keras, ya, akan sampai ke tempat lain yang jauh. Jadi VO ini amplitudo, ya, kalau kalian lihat gambar sinus, amplitudo itu menentukan yang tinggi rendahnya. Ini amplitudo, ya. Jadi amplitudo itu yang atas bawah ini, ya, dari tengah ke atas itu VO. Jadi kalau VO-nya 10 atau 30 volt, ya, itu berarti tinggi sekali ke atas. Ke bawah juga jauh sekali. Ini adalah energi dari sinyal itu. Kemudian tegangan, ya, kemudian frekuensi. Ya, frekuensi ini dalam bentuk phasor nanti tidak kelihatan, ya, karena kita akan permudah. Kemudian yang terakhir fasa, ya, fasa itu pergeseran saja. Kalau di phasor perputaran, nanti kalian akan lihat. Yang kedua, yang penting dalam pembahasan phasor adalah hubungan Euler relationship. Ini, ya. Ini dari mana? Dari si Euler. Ya, jadi kalian tidak harus tahu penurunannya, pokoknya tahu aja bahwa, ya, itu saya plus minus, ya. Kalau saya tulis yang plusnya aja, E pangkat JX itu sama dengan cosinus X ditambah J sinus X, ya. Jadi kalian hafalin. Kalau ada plus minus, ya silahkan plusnya di J-nya, ya. Oke, nah kalian bisa cek di sini. Ini gampang aja, saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh. Nah, saya pakai warna merah. Saya ambil contoh. Kalau X-nya itu katakanlah 90 derajat, ya. 90 derajat itu pi per 2. Ya, jadi E pangkat J pi per 2, ini 90 derajat, ya. Oke. Sama dengan kosinus dalam kurung pi per 2 ditambah J sinus pi per 2. Oke, jadi kalian bisa ngitung, ini mudah saja. Ini sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 1, berarti E pangkat J pi per 2 sama dengan J, ya. J kali 1, J, ya. Jadi kalian akan tahu persis, ya, bahwa sudut ini adalah sudut diukur dari sumbu X. Diukur dari sumbu X ke arah jam matematika, ya. Seperti yang ditampilkan di gambar bawah ini, sudutnya kalau 90 derajat tentu segini, ya. Ya, ini dari sini kemari itu pi per 2 atau 90 derajat, berarti titiknya ada di sini. Kalau saya mau gambarkan seperti ini, ya. Oke, artinya apa? Artinya J. Ya. Ini adalah sumbu real, ini sumbu imajiner. Jadi kalian, ini saya hanya mengulang apa yang pernah kalian dapatkan beberapa waktu lalu.
Nah, dengan bantuan hubungan Euler ini kalian bisa exercise. Katakanlah kalau X-nya 0 gimana? Ya. Kalau X-nya 0 kan gampang aja. Kalau X-nya 0 ganti X-nya ini jadi 0, berarti E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Ya. 1 sama dengan kosinus 0 ditambah J sinus 0. Jadi sinus 0 itu hilang, kosinus 0 1. Ya. Artinya kalian ada di titik real ini. Dan sebagainya. Berapapun nilai X ini bisa kalian gambarkan. Artinya rumus ini, persamaan ini jangan dilihat dalam bentuk persamaannya saja, tetapi juga lihat representasi gambarnya. Itu akan jauh lebih mudah. Jadi jangan lupa ini adalah sudut yang di atas, dan sudut itu berputar positif melawan jam yang ada di tangan kita atau di dinding. Ya, dia mutarnya ke arah sana. Oke. Nah, kemudian di sini saya mencoba menurunkan hubungan antara fungsi waktu VT ini yang ada di atas tadi ini menjadi bentuk phasor. Caranya gimana? Ya, kita tahu dari hubungan Euler. Jadi VT sama dengan VO kosinus ya, karena kosinus adalah komponen real dari E pangkat ya, maka kita bisa ganti seperti ini. Real dari E pangkat. E pangkat dari apa? E pangkat dari fasanya atau argumen atau fasa yang ada di dalam lingkaran ini, yang ada dalam kurung ini. Ya. Jadi E pangkat J dalam kurung omega T tambah V. Ya. Jadi ini adalah realnya berarti kosinus, seperti kembali ke rumus atas. Jadi saya menuliskan seperti ini, ya, dan yang di dalam ini bisa kita pecah. Kenapa kita ingin pecah? Karena phasor itu adalah yang ada di dalam komponen real ini, ya, yang ada di dalam kurung kurawal real ini tanpa E pangkat J omega T. Jadi ini adalah phasor kita. Jadi kalau kalian tadi memiliki fungsi waktu seperti ini, ya, fungsi waktunya itu kalian bisa ubah menjadi phasor hanya dengan menuliskan amplitudo, ya, amplitudo dan E pangkat J fasa, ya, pergeseran fasa yang belakang. Ya, memang kekurangan dari phasor ini frekuensinya tidak tertulis. Ya, frekuensinya seperti dihilangkan, ya, tapi dia membantu kita dalam berbagai macam hal. Ya, oke. Jadi sederhana aja, PT sama dengan VO kosinus omega T tambah V. Kalian lihat amplitudonya ini, ya, tuliskan di sini. Ini pergeseran fasanya, tuliskan di E pangkat J omega, E pangkat J V V. Ya, jadilah bentuk phasor yang terkenal ini, ya, bahwa ini adalah amplitudo, ini adalah fasanya. Saya coba ilustrasikan untuk menggambarkan nanti ke depannya fenomena gelombang, ya. Tapi saya belum sampai ke sana, masih introduction-nya saja, pendahuluan untuk memudahkan pemahaman kalian. Oke, kita amati lagi fungsi waktunya, ya. Jadi kalian lihat fungsi waktunya seperti yang saya kotakkan ini fungsi waktu, ya, dengan amplitudo VO, dengan omega T, dan dengan VV. Ya. Nah, sekarang saya ilustrasikan bagaimana kalau VV-nya ini atau fasanya ini pergeseran fasanya 0. Ya, kalau kalian coret ini jadi 0, maka kalian akan dapati rumus biru dan gambar biru. Ya. Rumus biru ini sederhana, VO kosinus omega T. Jadi kalian ingat gimana cara menggambarkan sinus dan kosinus, ya. Ini murni kosinus. Artinya tegangannya VO. Oh, berarti ini titik maksimalnya, garis maksimalnya. Tidak boleh gelombang sinus itu melewati batas VO. Karena itu amplitudo. Kemudian karena ini kosinus murni, jadi bentuknya kosinus. Kosinus itu mulai di 0 di atas, kemudian membentuk satu siklus sampai kemari, ya, satu siklus
ini kalau kalian hitung waktunya dari sini ke sini, ya, itu 1 siklus berarti 1 periode T besar, ya. Oke, ini coba ilustrasi aja, sketsa. Jadi ketika kalian selesai 1 siklus, maka selanjutnya itu tinggal copy paste saja. Karena ini periodis, ke kanan dan ke kiri itu semua copy paste saja. Baik. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau fasanya ini negatif, ya? Kalau fasanya negatif, ya ini diganti plusnya jadi minus. Maka kalian akan dapati warna yang hijau, ya, jadi minus di sini. Nah, minus itu berarti dia telat, ya, telat. Telat itu berarti ketika dia sudah mulai, ini yang biru mulai, yang hijau belum mulai, dia telat, ya, minus itu terlalu telat. Jadi dia bergeser ke kanan, ya, ke kanan itu bukan duluan, tapi telat. Kenapa telat? Karena ketika dia sudah besar, dia baru besar kemudian, ya, setelah sekian ini, ya, telatnya segini, ya, bisa dihitung T-nya. Telatnya sejauh V. Ya, kalau V-nya ini 90 derajat, ya dia telatnya, kalau 90 derajat itu 1/4 periode. Ya, kalau ini kalau lihat dari gambarnya kan dia tidak sampai 90 derajat ini. Ini 90 derajat di sini. Ya, mungkin 45 derajat atau 50 derajat, ya. Telat, ya. Jadi kalian harus ingat dia ini negatif itu telat, ya. Dan dia butuh waktu, butuh T berapa supaya nilai di dalam ini sama dengan 0. Nilai di dalam ini 0, berarti dia maksimum. Ya. Nah, itu berarti geser ke kanan. Kemudian yang satunya lagi, kalau dia tetap positif seperti di rumus awal, maka dia artinya duluan. Ya. Duluan itu berarti geser ke kiri. Jadi yang biru ini belum sampai di puncaknya, ya, dia sudah duluan sampai di puncaknya. Jadi ini duluan. Ya. Ini T sama dengan 0, ini T sama dengan negatif. Berarti kita baru muncul, dia sudah muncul beberapa saat yang lalu. Ya. Berarti itu duluan. Oke, ini gambarnya. Jadi kalau kalian lihat, ya, ada proses ini muncul duluan, yang biru kemudian, dan yang hijau belakangan. Oke. Ini bentuk fungsi waktu, ya. Nah, sesekali boleh kita gambarkan karena akan menunjukkan fenomena yang sebenarnya. Tapi kalau sering-sering ini cukup melelahkan. Oleh sebab itu kita ke bentuk fasor. Bentuk fasor ini memang untuk mempermudah perhitungan. Dan terutama sekali di sini juga bisa kita gambarkan dalam bentuk grafis. Oke. Tadi saya tampilkan hubungan antara fungsi waktu dan fungsi fasor seperti di hubungan ini, ya. Jadi fasor itu sederhana saja, amplitudo dan fasanya. Jadi untuk yang warna biru, ya, untuk yang warna biru, mudah-mudahan ini warna biru. Untuk yang warna biru, ya, yang warna biru, VO kosinus omega T ditambah 0. Ya. Berarti bentuk fasornya kita ambil amplitudonya, kemudian E pangkat J 0. Gitu. Nah, E pangkat J0 ini 1, berarti fasornya VO. Ya. Atau kalau kalian mau tuliskan begini juga nggak apa-apa. Amplitudo itu menggambarkan besar. Artinya jari-jari dari lingkaran ini. Ya, ini jari-jarinya sekian. Kalau kalian punya yang lebih kecil nanti sekian. Kalau kalian punya yang lebih besar nanti sekian, ya. Oke, saya amplitudonya ini VO. Jadi yang diputus-putuskan ini. Sudutnya berapa? Sudutnya 0. Oh, berarti dia tepat berada di sumbu real. Ini adalah VO kita. Ya. Ini adalah kondisi yang tanpa pergeseran fasa, atau kalau digambar tadi, ini yang gambar biru, ya. Seperti ini. Silakan kalau mau gambar yang fungsi waktu, tapi kalau saya ingin yang bentuk fasor, maka gambarnya sederhana saja seperti ini. Panah dari titik 0 menuju titik
pinggiran dari lingkaran atau jari-jari. Ya. Kemudian bagaimana halnya dengan yang warna katakanlah merah gelap ini, yang duluan, atau ya kalau saya gambarkan dengan warna ini, ya, dengan yang warna ini, itu adalah VO kosinus omega T ditambah V, ya, tambah V. Maka vesornya seperti apa? Kita lihat amplitudonya ini berarti tulis VO dikalikan E pangkat Y, mana fasanya? Ini fasanya. Berarti V, ya, andaikan fasanya ini positif. Maka saya akan mendapatkan kembali di sini amplitudonya berarti lingkaran dengan jari-jari yang sama seperti tadi. Oke. Nah, sekarang sudutnya berapa? Ya tergantung V-nya. Kalau V-nya 40 derajat, dia akan ke sini. 45 derajat, dia akan ke sana. 90 derajat, dia akan ke atas, dan selanjutnya. Jadi gambarnya adalah gambar yang ini. Gambar panah yang ke sana. Dan yang terakhir, yang hijau, ya tadi hijau saya udah tunjukkan juga. Yang hijau, ini dia ya. Ini adalah yang hijau, yang telat. Ya, jadi kelihatan langsung gimana vesornya. Vesornya VO, itu amplitudonya. Jadi dia ada di atas lingkaran yang sama, atau di dalam lingkaran yang sama. Kemudian fasanya, E pangkat, karena ini minus, jadi minus JV. Jadi sudutnya itu negatif. Sudut negatif itu berarti ke belakang, sesuai dengan jarum jam tangan kita. Ya, melawan yang tadi, yang positif. Jadi dia akan kemari, ya. Katakanlah ini kalau saya mau tambahkan, ini segini minus V, atau ya, atau kalau udah panahnya ke sini ya V, ya. Jadi dia ngitungnya melawan arah gitu karena negatif. Oke. Jadi dengan mudah sekali. Gambar ini saya rasa karena bentuknya sinus, kosinus itu jauh lebih susah dibandingkan gambar yang sebelah kanan hanya 3 buah panah biasa. Jadi ini akan mempermudah pembahasan kita terkait phasor. Habis ini saya tampilkan lagi gambar-gambarnya. Tapi sebelum saya ke situ saya singgung dan nanti akan saya ingatkan lagi. Apa yang lebih mempermudah pembahasan phasor? Ternyata turunan itu menjadi sederhana saja seperti ini. Kalian punya turunan tadi ya di rumus yang sebelumnya. dV per dt, dI per dt, ya. Itu bisa kita ubah sederhana. dV per dt itu menjadi J omega, ya, bukan W ini. J omega V. dI per dt, ya. dI per dt juga sama kalau kalian punya dI per dt. Itu sama, J omega I. Ya. Jadi turunan hilang. Kalau turunan hilang, maka integral juga hilang. Itu kelebihan dari phasor. Ya, jadi itu yang akan kita manfaatkan di perhitungan nanti. Sebelum ke sana, ya saya akan minta perhatian kalian dulu. Ini ada 2 slide. 2 slide ini menunjukkan review. Ya, ini review. Kalian udah belajar ini berkali-kali, tetapi saya percaya deh kalian pasti masih kusut juga. Pasti kalian masih bingung dengan bilangan kompleks. Kenapa dibilang bilangan kompleks? Ya, saya juga heran kenapa namanya bilangan kompleks. Karena orang mendengar kata kompleks itu jadi pikirannya kompleks, pikirannya complicated. Ya, saya sebenarnya lebih suka kalau saya yang disuruh ngasih nama bilangan lengkap gitu, bukan bilangan kompleks. Ini bilangan yang merupakan membantu kita secara luar biasa, ya. Dan bilangan ini dikenalkan karena kebutuhan kita, ya. Karena kita punya masalah, kemudian kita solusikan dengan memperkenalkan bilangan lengkap ini atau bilangan kompleks. Ya, sekali lagi saya coba cerita kalian ya. Dulu waktu kita pertama kali sekolah itu diajarkannya bilangan itu 1, 2, 3, bilangan sederhana gini aja. Ketika kita belajar pertama kali angka, ya mungkin belum sekolah pun diajari, terutama dengan bantuan jari kita. Ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3 gitu. Dan itu masuk ke kelas 1 SD pun kita diajari yang sederhana seperti itu. Dan kita mulai diajari oleh guru kita garis bilangan ke kanan, ya biasa ke kanan ya karena huruf Latin.
Ini garis bilangan angka 1 di sini, angka 2, angka 3, angka 4, dan selanjutnya. Kita diajari begitu. Kemudian lambat laun kita ketika mulai sekolahnya tinggi, kita diajari juga angka 0. 0 itu nggak ada. Ya. Jadi kalau kita punya, katakanlah, apel, sebuah apel, ya, 1. Kemudian apel itu kita makan, apelnya jadi 0, jadi nggak ada. Kemudian juga kita diajari di kelas 2 SD atau kapan gitu bilangan negatif ya. Ya, uniknya itu nggak ada yang merotes. Kenapa sih bilangan negatif? Karena ngutang, bilangan negatif itu ngutang ya. Kita punya, memang kesannya itu rada susah. Kita punya 3 bolpen, kemudian diambil 4, itu kan ngutang jadinya. Ya, jadi kita diajari bilangan-bilangan genap seperti ini, atau bilangan bulat seperti ini. Dari 0 ke 1 ke 2 ke kanan positif, dan dari 0 ke -1 -2 ke kiri negatif. Dan terus kita diajari pecahan karena kita membagi sesuatu dengan yang tidak bisa habis dibagi. Ada 1,3, 1,7, 2,5 dan selanjutnya. Nah, ini semua secara keren, secara luar biasa, termasuk mungkin ada beberapa bilangan rasional, irasional ya yang kita juga lupa lah maksudnya apa. Ya, jadi sekedar mengingatkan sepertiga ini bilangan rasional itu 0,333 gitu ya. Ada juga bilangan yang tidak berulang ya, misalnya pi. Pi itu kan 3,1415 dan selanjutnya ya. Tidak berulang, itu entah ada di sinilah, entah di mana gitu. Ya, tapi semua tuh selesai gitu ya. Puas orang walaupun juga tidak begitu memahami. Kemudian muncul lagi hal lain, yaitu ketemu dengan fenomena lain ya, yang ini juga cukup menjengkelkan fenomenanya. Jadi ketika itu dengan kuadrat ya, kita terbiasa dengan x kuadrat sama dengan 1, itu kita terbiasa. Tetapi kita kaget ketika ada x kuadrat sama dengan -1. Ya, dan ini ketemu di lapangan, di jalanan kita ketemu dengan kondisi ini. Kita nggak bisa menghindari. Dan kalau kalian lihat, semua buku itu ada sekarang yang seperti ini. Tapi orang matematika dan insinyur itu berusaha cari solusi. Jadi prinsipnya gitu aja. Kita dalam hidup masalah itu kita cari solusinya. Gimana ini solusinya? Nggak ada di sini. Di garis bilangan yang kita kenal ini, yang kita pelajari lama ini, nggak ada solusi di sini. Ini disebut juga sebagai sumbu bilangan real. Nah, karena nggak ada di sini, para ilmuwan, terutama orang matematika, mengusulkan di sini, ya, di sini gitu. Jadi tegak lurus, ya tegak lurus. Dan akhirnya dikatakan bahwa x kuadrat sama dengan -1 itu x-nya sama dengan j. Ya, kalian mau tulis plus minus j juga boleh. Ya. Nah, akhirnya kita tahu nanti bagaimana kalau j kuadrat sama dengan -1 nanti di sini. Di contoh pertama akan saya tunjukkan j kuadrat sama dengan -1 ya. Jadi diperkenalkanlah sumbu imajiner. Yang mana pada prinsipnya sama, sumbu imajiner itu sama seperti sumbu real, bermula pada 0, kemudian kalau tadi sumbu real itu ke kanan positif, sumbu imajiner ke atas positif. J, 2J, 3J, dan selanjutnya. Dan ke bawah negatif. -J, -2J, dan selanjutnya. Ya, saya nggak bisa bayangkan barangkali akan ditemukan nanti, atau sudah ditemukan, sumbu yang ketiga, sumbu yang menuju ke kita, atau meninggalkan kita. Ya, entah buat bilangan apa, atau mungkin sudah ditemukan. Saya nggak sampai ke sana belajarnya. Ya, jadi kalian jangan bingung dengan bilangan kompleks. Ya. Itu terdiri dari 2 buah sumbu. Sumbu real, yang horizontal, yang sering kita bilang sumbu X, dan sumbu yang vertikal, sumbu imajiner, yang sering kali kita bilang sumbu Y. Ya. Nah, kalau kuliah di kampung gini sering ada orang jualan lewat depan rumah saya, itu jualan tahu, nggak apa-apa ya, sedikit nanti masuk ke YouTube, iklan buat orang jualan tahu. Oke, jadi bidang ini disebut juga bidang Gauss. Gauss plane. Ya, kebetulan Gauss yang
beruntung namanya dipakai ya, atau bidang kompleks, terserah lah kalian. Nah, ini kalian bisa anggap sebagai sebuah sistem koordinat ya, nanti akan kita banyak singgung, dan itu mudah ya, karena kita bisa merepresentasikan bilangan kompleks ya, seperti yang saya tulis di atas ini. Bilangan kompleks itu bisa kalian nyatakan secara kartesius. Ya, kartesius itu X dan Y. Ya. Bilangan real sama bilangan kompleks tidak bisa kalian jumlahkan gabung jadi satu. Kalian hanya bisa memisah. Ya, katakanlah 1 ditambah J. Ya, nanti kita akan ketemu di sini. 1 ditambah J. Tidak bisa kalian gabung jadi satu buah. Itu terpisah begini sebagai kesatuan. 1 berarti kalian kemari, ya ini saya gambarkan, ini angka 1 di sini. Ini angka 1, nanti di sini angka 2 ya. 1 ya. 1 ditambah J. Nah, J-nya kalian lihat di sini. Ini J. Ya, jadi 1 ditambah J itu koordinat 1, 1. Oke ya. Jadi inilah penggambaran secara kartesius. Kalau kalian jangan bingung 1 tambah J itu ada berapa hasilnya? Ya 1 tambah J. Kalian lihat gambarnya aja. Oh, ternyata ini koordinat 1 tambah J itu ada titik sini nih. Kalau angka 1 di mana? Angka 1 di sini. Angka 2 di mana di sini? Angka J di mana di sini? Setengah di mana di sini? Setengah J di mana di sini? Ya, jadi gitu aja. Kemudian yang kedua, bilangan kompleks bisa dinyatakan secara polar. Nah, secara polar ini juga menarik. Kenapa menarik? Kita kembali nanti ke rumus yang tadi saya gambarkan untuk fungsi kosinus. A ini adalah amplitudonya atau jari-jarinya. B adalah fasanya atau sudut yang dibentuk oleh bilangan itu ke sumbu X. Ya. Jadi kalian dengan mudah sekali akan dapat ini. Ini kalau 1 tambah J, polarnya gimana? Ya polarnya ini jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Ya Pitagoras. Berarti jari-jarinya ini, ya jari-jarinya ini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dari mana 1 kuadrat? Ini 1. 1 kuadrat yang satunya lagi ini 1. Karena ini 1, ini 1. Ya. Ini 1, ini 1. Jadi sama dengan 2. Ya, 1 kuadrat 1 tambah 1. Ini kalau kita akarkan, jadi hasilnya akar 2. Jadi secara polar, akar 2. Kemudian sudutnya berapa? Ya sudutnya nggak perlu saya hitung panjang lebar, karena ini sisi depan, sisi samping sama. Ya, berarti segitiga sama kaki. Maka sudutnya itu 45 derajat atau sama dengan pi/4. Ya, gampang aja. Ya, jadi bisa dinyatakan secara seperti itu. Sekali lagi, A adalah nilai mutlak dari bilangan yang menggambarkan besar atau energi yang tersimpan. Sedangkan B adalah fasa yang merepresentasikan posisi vektor. Ya, jadi seperti di sini nih, ini contoh sederhana, nanti saya akan ke sana. Ya, 1 tambah J di sini, 1 kurang J itu ke bawah otomatis ya. Karena bilangan realnya sama-sama 1, tapi bilangan imajinernya tadi positif negatif, jadi di bawah sini. Ini minus J. Maka 1 dikurang J, itu jari-jarinya sama, energinya sama-sama akar 2. Tapi posisinya ke bawah. Berarti nanti sudutnya minus 45 derajat. Silakan aja kalian bisa exercise terus di sini. Ya, saya tunjukin perhitungan dan gambar. Ya, ini saya mulai dengan contoh pertama. Jadi ada beberapa contoh. Di slide ini ada 3 contoh, gampang semua. Apalagi kalau kita sudah melihat gambar. J kuadrat, ya tadi di awal. J kuadrat kalian udah tahu lah, J kuadrat itu pasti minus 1. Ya. Ya, ini dia hasilnya minus 1. Saya ingin tunjukin secara grafis. Jadi J kuadrat, ya, itu sama saja J kali J. Nah, J yang pertama, itu saya gambarkan di sini. Ya, katakanlah yang warna biru. Itu ke atas. Ya, kenapa ke atas, Pak? Bukan ke samping. Ya, kalau ke samping namanya 1, bukan J. Kenapa tidak ke bawah? Itu minus J. Kenapa tidak ke kiri? Itu minus 1. Kenapa tidak miring? Nah, kalau miring yang ini. Ya. Jadi J itu ke atas yang biru. Nah, J yang satu lagi, ini yang hijau, ke atas juga. Kebetulan sama-sama di sini. Ya. Nah, ini apa nih gambarannya? Gambarannya, amplitudonya itu 1. Ya, kenapa? Karena J. Kalau 2J, amplitudenya 2. Terus sudutnya berapa? Sudutnya itu ini 90 derajat atau pi/2.
Jadi saya dengan mudah mengganti J yang pertama ini menjadi E pangkat J pi per 2. Amplitudenya 1 saya buang langsung. 1 dikalikan itu nggak menarik. E pangkat J pi per 2. Kemudian J yang satunya lagi juga ya sama ya. E pangkat J pi per 2. Nah ini kalau kalian kalikan, dua buah eksponen kalau kalian kalikan, ini ada pelajarannya di semester 1 dulu, matematika dasar, maka pangkatnya ini dijumlahkan. Jumlahkan aja. JP per 2 ditambah JP per 2 sama dengan JP. Ya. JP per 2 ditambah JP per 2 sama dengan JP. Jadi hasilnya itu E pangkat JP. E pangkat JP, ya kalau kalian gambar, gampang aja. Ini amplitudenya 1. Berarti berada di lingkaran ini. Jari-jarinya sama. Sudutnya berapa? Sudutnya pi. Pi itu mana? Ini pi. Ya, saya pakai warna lain. Ya. Ini pi. Dari X ya, dari sumbu real positif diukur secara positif ke sana. Ini adalah pi. Sudut pi. Artinya ini hasil kita. Ya. Ini hasil kita yang warna ungu ya. Kok dari sini Pak? Ya memang dari sini semua. Inilah disebut titik acuan. Anda bergerak semua dari sini, tariknya dari sini, jangan dari titik lain. Kemudian kenapa sejauh itu? Ya karena amplitudenya 1. Ya, bukan -1 amplitudenya 1 di sini, tidak ada angka minus. Berarti kalau amplitudenya sama seperti yang pertama tadi, di atas lingkaran. Jadi kalian tarik dari sini sejauh ini. Arahnya sesuai dengan fasa yang kita dapati, yaitu pi. Ya, ini sudutnya, hasilnya ini. Dan ternyata ini itu -1. Ya, jadi sesuai sama apa yang tadi kita bicarakan di sini. Ya, jadi antara antara aljabar dengan geometri itu match. Ya, kalian harus selalu sesuaikan itu, antar matematika harus sama, dan nanti kalian akan belajar fisikanya. Fisikanya itu apa? Perambatan gelombang. Penting nggak perambatan gelombang? Penting sekali. Ya, kalian itu dapat listrik itu dari perambatan gelombang. Kalian dapat HP sinyalnya dari perambatan gelombang. Kalian nanti ke depannya akan ngirim energi. Ya, saya akan ngirim energi secara wireless Pak, perambatan gelombang. Baik secara wireless ataupun secara kabel itu perambatan gelombang. Itu penting. Nanti fisikanya juga kalian akan pelajari. Oke, contoh kedua. Nanti saya kasih kesempatan bertanya. Contoh kedua, gampang ini, yang sebelah ini ya, ini contoh kedua. Coba saya tampilkan. Contoh kedua ini, dalam kurung 1 tambah J dikalikan J. 1 tambah J dikalikan J. Kalian mau gambar juga bisa. Ya. Nih saya gambar nih, 1 tambah J itu yang hijau. Kenapa begini Pak gambarnya? Ya karena realnya 1, berarti dari sini ke sini itu 1. Ditambah J, imajinernya, berarti ke atas 1. Saya tarik garis, ketemu di sini. Ya, ini mungkin kepanjangan dikit, ya nggak apa-apa lah. Ini 1 tambah J. Yang pasti ini kalau kita mau rada rapi, ini dia agak tengah-tengah gitu. Ya. 1 tambah J itu ini sama ini, kalau mau bikin segitiga, segitiga sama kaki. Ya. Oke. Kemudian dikalikan J. J itu berarti ke atas. Jari-jarinya 1. Ke atas, karena tidak ada realnya. Jadi vertikal, tidak ada realnya, murni imajiner. Nah juga sama nanti kalau kalian mau kalikan, ya, jadi sederhana aja. Kalian memiliki sebuah besaran, kalian memiliki sebuah bilangan kompleks. Ya. Bilangan kompleksnya ini, yang pertama adalah 1 tambah J, kalian kalikan dengan sebuah besaran yang memiliki sudut 90 derajat pi per 2. Oke ya. Jadi kalian akan mengalihkan yang hijau ini dengan besaran yang memiliki sudut pi per 2. Nah, teorinya sederhana aja. Maka benda ini akan kalian putar sejauh sudut itu.
Ya, jadi sudutnya pi/2, maka kita akan putar sejauh pi/2 ke sana. Ini adalah hasilnya. Oke, ya. Kita buktikan secara aljabar. 1 tambah J dikalikan J. Ya, kita kalikan satu persatu. 1 kali J adalah J. Ya. Kemudian kita kalikan lagi J kali J. Ya, J kali J itu J kuadrat. Ya, jadi 1 kali J ditambah J kuadrat. Ini tetap J. Ini J kuadrat jadi -1. Ini hasilnya. J dikurang 1. Atau kalau kalian mau tulis -1 tambah J juga boleh. Karena penjumlahan itu sifatnya komutatif ya. Bisa digeser-geser depan belakang duluan. Nggak masalah kalau penjumlahan. Kalau perkalian matriks ya nggak boleh dibolak-balik. Tapi kalau penjumlahan boleh. Untuk skalar, kompleks, matriks boleh. -1 itu artinya realnya. Negatif, berarti ke kiri. Ini nih, -1 di sini nih. Ya, situ -1. Real, -1. Kemudian imajinernya positif J, ya, berarti di atasnya. Mungkin rada miring sedikit nih harusnya di sini. Ya. Ini J, ya, berarti yang merah inilah -1 tambah J, ya. Jadi luar biasa kalau kalian lihat pun ini segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki itu artinya posisinya ini 45 derajat. Berarti sudut ini 135 derajat. Persis sama seperti yang hijau kalau kalian putar 90 derajat. Jadi ini menarik sekali ya. Geometri itu penting kalian. Insinyur itu senang dengan geometri. Insinyur itu sangat, jadi kalau kalian punya masalah jangan diselesaikan di otak, itu orang super jenius. Apa-apa diselesaikan di kepalanya. Kalau insinyur itu langsung ambil kertas coret-coret. Kenapa ya? Karena kita orang bodoh yang mau belajar. Kalau orang jenius, dia ketika punya masalah dipikirin di kepalanya. Kalau orang-orang biasa, ya kita nggak bisa begitu. Jadi kalian saya ajarkan, kita ngerjakan itu coret-coret. Oke, jadi sekali lagi di contoh kedua, match antara aljabar dengan geometri. Contoh yang ketiga, ya biar cepat. Ini contoh ketiga, yang ini ya 1 ditambah J, jadi bilangan yang tadi dikalikan 1 kurang J. Jadi kalau kita mau gambarkan, ini yang hijau, 1 tambah J, dan 1 kurang J yang biru, ya dikalikan gimana? Ya, jadi sekali lagi, secara geometris, si hijau ini, itu akan kita putar sesuai sudut dia. Sudut dia itu di mana? Sudut dia itu negatif. Ya, jadi kalau Anda ingin putar dia, dan kebetulan dua-duanya ini segitiga sama kaki, berarti dia akan terputar ke sumbu real yang warna merah. Ya, jadi ini menariknya geometri. Ya, kalau kalian dapetinnya ke sana, ya muternya ke sana. Kalian dapetinnya kemari. Nah, kalau birunya ini di sini, tetap positif. Ya, kalau birunya di sini gitu, itu positif tetap muter ke sana. Ini birunya negatif. Kenapa negatif? Ya berada di bawah sumbu real. Dia negatif 45 derajat. Ini positif 45 derajat. Jadi ketika diputar impas. Berada pada sumbu real. Ya. Gimana ngitungnya? Ya, saya hitung ya. Jadi saya hitung sama seperti tadi. Ini yang depan dulu saya hitung. 1 tambah J kalikan 1, ya 1 tambah J. Ini. Kemudian yang belakang 1 tambah J dikurang J. Itu persis seperti yang tadi. Di contoh ini, saya copy paste saja di sini karena ada tanda minusnya, jadi minus J tambah 1. Ini hasil sementaranya. Kemudian saya sederhanakan, J dikurang J itu hilang. 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya real. Ini dia. Ya, seperti yang kita tadi prediksi dengan bantuan geometri. Silakan kalau ada komentar terkait slide ini. Ini slide yang kalau menurut saya matematik ya, tapi seringkali kita tidak sampai ke sana. Ada komentar mungkin dari para mahasiswa atau Bu Umaysaro menambahkan?
Oke, ya sementara oke ya, nanti dicerna ya, materinya saya taruh di YouTube nanti. Ya, nah, contoh berikutnya, ini contoh lebih keren nih, jangan kaget. Ini contohnya ya. Pembagian. Oke, pembagian. 1 dikurang J dibagi 1 tambah J. Nah, pembagian tadi perkalian. Nah, tadi perkalian ya, tadi perkalian. 1 dikurang J, 1 ditambah J. Dibalik tadi ya. Nah, dibalik tadi. 1 tambah J dikali 1 kurang J ya. Ini perkalian, maka kalau perkalian tadi sudut dijumlah. Nanti kalau pembagian 1 kurang J dibagi 1 tambah J, sudut dikurangi. Kalian jangan bingung, jumlah dikurangi itu pada dasarnya kalau sudut dia berputar beda arah. Kalau dijumlahkan itu positif, ya. Kalau dikurangi negatif. Tapi tergantung sudut mana yang mengurangi. Kalau sudut yang mengurangi itu negatif, berarti dia jadi positif, ya. Oke, itu mesti hati-hati. Baik, kita lihat contoh ini, ya, seperti yang tadi saya ungkapkan, ya. 1 kurang J di gambar tadi, itu yang warna merah ya, 1 kurang J. Ke bawah dia, kenapa? Karena realnya positif, berarti ke kanan, imajinernya negatif, berarti ke bawah. Maka hasilnya 1 kurang J. Ini juga segitiga sama kaki, ya biar gampang aja. Kalau kalian mau yang susah-susah nanti pakai kalkulator, ya nggak masalah. Jadi sudutnya itu ke sini itu yang 45 derajat. 45 derajat, pi per 4. 45 derajat. Oke. Nah, 1 ditambah J sama seperti tadi, yang warna hijau, jadi langsung aja ya. Sekarang saya akan membagi merah dibagi dengan hijau. Merah dibagi dengan hijau berarti kalian bergeraknya di sini dulu nih. Nah, ini sekarang. Ini dibagi hijau. Sekali lagi, kalau dibagi sudutnya dikurangi. Jadi sudut ini dikurangi dengan sudut ini. Ya, sekali lagi, dikurangi itu berarti berputar negatif. Berputar ke sana. Oke ya, berputar ke sana. Jadi pas ini kebetulan angkanya pas ya. 45 ya berada di minus 45 dikurangi 45 ya sudut ini, maka di 100 di minus 90 berarti ke bawah. Ya, nanti kita akan tunjukkan bahwa hasilnya itu murni imajiner dan negatif. Ke bawah berarti ke minus 90 derajat. Ya, jadi kalian jangan bingung ya. Ini kalau saya terjemahkan ini kalau saya terjemahkan nanti hasilnya akar 2 kosinus omega T ditambah 45 derajat ya. Kalian jangan bingung. Dan ini kalau saya terjemahkan akar 2 kosinus omega T dikurang 45 derajat. Ini itu 1 dikalikan kosinus omega T dikurang 90 derajat. Gitu aja. Ya. Tapi ini singkat sekali di sini saya menggambarkan. Baik. Saya akan ngitung ini, saya asumsikan kalian pernah melakukan, saya hanya mereview. Jadi kalau saya memiliki bilangan kompleks dibagi bilangan kompleks, maka menyederhanakannya adalah menghilangkan bilangan kompleks yang di bawah ini, supaya dia menjadi real. Ya, saya nggak mau ini ada bilangan kompleks. Gimana caranya supaya hilang? Maka akan saya kalikan dengan kompleks kawannya. Ya, jadi kompleks kawan itu kalau kalian punya A tambah JB, maka kompleks kawannya A minus JB. Kalau kalian punya B tambah JA, kompleks kawannya itu B dikurang JA. Ya, jadi yang kalian ubah itu yang di samping J, bukan yang di belakang. Ya. Orang bisa jahil kan nulisnya. Ya. Atau katakanlah J ditambah 7. Sekawannya berapa? Minus J ditambah 7. Ya. Jadi yang berubah itu yang J-nya. Ini namanya kompleks kawan. Jadi saya kalikan dengan kompleks kawannya, karena ini adalah 1 ditambah J, maka kompleks kawannya 1 dikurang J. Dan saya harus mengalihkan yang atas dengan besaran yang sama, 1 dikurang J.
Kenapa demikian? Biar adil. Ya, kalian nggak bisa matematika itu ditambahkan, dikurangi, dibagi, dikalikan dengan suatu sehingga angkanya tidak adil. Berbuatlah adil karena adil itu suatu kebaikan. Jadi saya akan kalikan yang bawah dengan suatu angka, ya saya kalikan juga yang atas dengan angka yang sama. Ya biar adil. Kalau kalian mau coret lagi ya hilang dua-duanya, balik lagi kemari. Oke. Jadi saya kalikan dan terlihat dengan jelas sekali yang bawah ya. Itu tadi di slide sebelumnya kalian udah ngitung nih, di slide ini nih. Nah, di slide ini kalian udah ngitung. Ya, saya nggak perlu detail lagi ngitungnya, hasilnya 2 yang bawah ini. Dia dikalikan dia hasilnya 2. Oke, sukses kita berarti menghilangkan bilangan kompleks menjadi real. Nah, tersisa yang atas. Yang atas kita kalikan ya. 1 dikurang J kalikan 1, jadi 1 kurang J, dan yang lainnya nih 1 kurang J dikalikan minus J. Ya. Nih, hati-hati aja di sini karena ada minus dan ada kurung. Ya. Tapi saya rasa kalian bisa. Ya. Ujungnya itu seperti ini. Minus 2J dibagi 2, dan hasilnya itu minus J. Jadi tolong kalian bisa lihat di sini kembali antara aljabar dan geometri yang tadi saya prediksi, geometri. Ya, jadi kalian bisa lakukan ini luar biasa ini. Ini dibagi ini ya, ini dibagi ini hasilnya ini. Jadi luar biasa. Kalau kalian bagi ini nyusahin ini, kosinus dibagi kosinus. Saya nggak mau. Saya maunya bilangan kompleks dibagi bilangan kompleks. Hasilnya lebih mudah seperti ini. Atau dari gambar seperti ini. Ya, jadi itu review. Nah, setelah saya berikan review, saya akan kembali ke kalian ke asal kita. Ya, bentuk Vesor seperti ini, dan terutama sekali yang ada di bawah ini, turunan waktu. Ya, kalian harus ingat ya. Ini harus jadi perhatian setiap orang elektro, bahwa Vesor itu memainkan peranan penting di sini. Jadi turunan jadi perkalian, ya. Integral jadi pembagian nanti. Ya. Jadi saya nggak singgung, karena saya hanya punya turunan. Ya. Jadi turunan waktu, ya, bukan turunan posisi. Turunan posisi nggak bisa kita jadikan J omega. Turunan waktu. Jadi kalian di sini bisa lihat dengan mudah sekali. JV per DZ, ya, itu sama dengan DV per DZ tetap. Sama dengan dikurang dalam kurung, ini masih sama. Ya. R dikalikan I ditambah R dikalikan. Nah ini jadi, ya di sini itu jadi L dikalikan J omega I. Ya, di belakang ini. Maka saya keluarkan I yang di sini nih, R kali I ditambah ya. Saya keluarkan I di sini dan I di sini ke belakang. Oke. Jadi saya dapati rumus yang pertama ini rumus yang sangat indah. Kenapa indah? Karena dipermudah. Ya, yang tadi ini susah ini. Kenapa susah? Karena ada 2 buah turunan. Turunannya jadi turunan parsial. Dengan D yang melengkung seperti ini. Do kita bilangnya kan, bukan D. Karena yang ini kita eliminasi sudah menjadi Vesor. Tidak ada turunan terhadap waktu lagi. Berganti jadi J omega I. Jadi tersisa DV per DZ. Ya, ini bentuk do-nya jadi D biasa. Jadi bukan lagi turunan parsial. Jadi ini persamaan yang mudah. Lebih mudah dari yang kiri. Kita lakukan hal yang sama untuk persamaan yang satunya, hasilnya sama. Kurang lebih ya, analog. Jadi menarik sekali, DI per DZ sama dengan minus dalam kurung G aksan ditambah J omega C aksan tutup kurung kalikan dengan tegangan. Oke, saya memiliki 2 buah persamaan, masih sama seperti yang tadi. Dan saya memiliki 2 buah yang tidak saya kenal, yaitu tegangan dan arus. Arus dan tegangan. Ya. 2 buah persamaan, 2 buah unknown. Jadi apa? Eliminasi. Ya. Saya akan mengeliminasi, saya akan mengganti. Gimana caranya? Ya, saya akan menggunakan persamaan 1. Ya. Saya akan menggunakan persamaan 1. Jadi tolong Anda lihat di sini. Yang depan ini, ya, yang depan ini akan saya bawa ke kanan, ke kiri dalam hal ini. Jadi seper, ya. Maka saya akan dapati I sama dengan, ya, minus, ya, minusnya dari minus di sini, minus seper
R aksen tambah J omega L aksen dV per dz. Oke ya, jadi hanya dengan membagi, ini gampang sekali. Terus saya mau ngapain nih? Saya ingin mengeliminasi I yang ada di sini ya dengan I yang ada di atas. Tetapi ini I-nya beda, yang satu I biasa, yang satu turunan. Artinya saya akan turunkan ini. Saya turunkan terhadap Z ya. Karena yang depan ini konstanta, jadi lewatin aja. Lewatin aja di sini. Lewatin. Berarti yang saya turunkan itu yang belakang. Tadi dV per dz saya turunin lagi, ya turunan kedua kita bilangnya. Ya Anda jangan bingung dulu, pokoknya kita kerjain dulu. Ya, maka dI per dz dari persamaan 1 itu menjadi minus 1 per R aksen tambah J omega L aksen dikalikan turunan kedua dari tegangan terhadap posisi. Jadilah saya mendapati persamaan ketiga. Jadi persamaan ke satu saya tinggalkan, sudah saya pakai, saya oprek menjadi persamaan ketiga. Nah sekarang saya gabungkan persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Artinya saya masukkan ini, DI per DZ ke persamaan kedua. Saya ganti ini, DI per DZ dengan dia. Ya, saya ganti dengan dia. Saya masukkan aja. Maka ini hasilnya minus 1 per R aksen tambah J omega L aksen, turunan kedua dari V terhadap posisi, sama dengan yang ini. Oke. Minus dalam kurung G aksen tambah J omega C aksen, tutup kurung V. Ya. Dan ini berakhir menjadi yang saya kotaki ini. Ya, gimana cara berakhirnya? Ya, saya akan mencoret minus ini, saya coret minus ini dengan minus ini, hilang. Kemudian ini akan saya bawa ke kanan. Ya. Maka sebelah kiri tersisa turunan kedua dari V terhadap posisi, ya tersisa ini sama dengan, ya minusnya udah hilang, ini semua R aksen ditambah J omega L aksen dikalikan G aksen ditambah J omega C aksen. Ya, jangan bingung ngelihatnya, yang pasti setiap persamaan baru yang kita hasilkan itu lebih mudah atau lebih bermakna. Ya, apa yang membuat ini lebih mudah di sini? Tinggal V aja di sini. Anda punya satu persamaan dan satu yang tak dikenal. Ya, nanti I-nya bisa kita hitung juga nanti belakangan. Kita lihat dulu ini, dan persamaan ini kita namakan persamaan gelombang. Ya. Bagaimana gelombang itu merambat? Persamaan-persamaan itu membantu kita untuk menggambarkan besaran yang ada di dalamnya. Ya, sekali lagi, yang depan ini konstanta. Ya. Yang depan ini konstanta, kita buat gampang aja nanti. Ini akan kita anggap sebagai besaran konstanta. Kita namakan gamma kuadrat. Ya. Tulisan gammanya nggak begitu bagus. Jadi kita singkat ya. Kita singkat menjadi seperti ini. Gamma kuadrat. Ya. Jadi kalian akan dapati persamaan yang jauh lebih mudah ini. Nah, ini persamaannya jadi jauh lebih mudah lagi, lebih singkat ya. Tapi jangan lupa gamma kuadrat tadi ya, sehingga gammanya menjadi akar ini semua. Oke, ini agak complicated ya. Tapi dengan bantuan komputer, kalkulator gampang kita hitung. Kita lupakan aja dulu sejenak ya. Kita beralih ke persamaan gelombang yang saya singkat ini. Turunan kedua dari tegangan terhadap posisi sama dengan gamma kuadrat dikalikan tegangan itu sendiri. Orang matematika ngajari kita persamaan gelombang di atas solusinya seperti ini. Ya, orang matematika ngasih kita solusi. Jadi kita ambil aja, ya kita ambil bahwa tegangan fungsi dari posisi itu sama dengan V1 dikalikan E pangkat minus gamma Z ditambah V2 E pangkat plus gamma Z. V1 dan V2 adalah amplitudo dari tegangan yang baru kita hasilkan. Atau bahasa matematikanya, karena kita mengintegrasi, maka akan muncul konstanta. Ya, dulu kalian pernah belajar kan ya, ketika belajar integral 2x dx. Ya, itu kalian ngitung jadi x kuadrat tambah c. Nah, kebetulan di sini konstantanya itu nempel di pengalinya. Jadi faktor yang belakangan hari nanti, belakangan waktu nanti Anda akan tahu ini adalah amplitudo.
amplitudo dari tegangan kita. Ya, kalian akan lihat. Dan itu mudah sekali karena kita akan menggunakan tadi yang saya bilang pengukuran, ya, pengukuran di pangkal saluran transmisi atau pengukuran di ujung saluran transmisi. Oke. Kemudian dari persamaan dari slide yang sebelumnya tadi, I itu bisa saya hitung seperti ini, ya. Jika kita mengenal V. Kalau tadi kita belum mengenal V, sekarang kita udah mengenal V. V itu ini. Ya, maka kita akan hitung. Gampang aja, turunin aja V-nya terhadap Z. Ya, sekarang turunan terhadap Z karena kita punya, gampang. Ya, kalian jangan lupa ini turunan E pangkat minus gamma Z, itu kalau diturunkan menjadi minus gamma dikalikan E minus gamma Z. Ini turunannya. Dan kalau plus, ya kalau plus tinggal ganti jadi plus. Ya kalau ini plus, ya ini ganti jadi plus. Jadi plus. Ya. Jadi mudah saja. Maka saya dapati hasil seperti ini, ya. Dan saya bisa singkatkan, ya. Saya bisa singkatkan dengan cara yang mudah sekali karena gamma di sini saya ganti dengan yang di atas, ya. Maka akan muncul seperti ini. Dan saya ringkas lagi. Besaran ini saya ringkas, ya, ada beberapa ringkasan biar nggak nyusahin kita, itu biasa insinyur begitu. Tadi saya ringkas pertama ini, tolong diingat, nah di slide berikutnya saya akan tampilkan lagi. Ini ada di pangkat, E pangkat. Sedangkan satunya lagi ringkasannya itu ini, dia ada dua ringkasan. Ini ada di I, ketika kita membagi tegangan. Ya, kalian mulai ngelihat dengan mudah sekali di sini. Ini tegangan. Tegangan saya bagi dengan sesuatu, hasilnya arus. Apakah sesuatu ini? Nah, sesuatu itu pasti ada kaitannya dengan yang disebut dengan impedansi. Impedansi, ya. Impedansi, kita nggak bilang resistansi karena dia besaran kompleks, jadi lebih aman kalau kita bilang impedansi. Impedansi, ya. Jadi tuntas ini kita mendapatkan tegangan di sini dan mendapatkan persamaan arus di sini dengan dua buah singkatan yang saya summary di sini, saya kasih ringkasan, ya. Jadi slide ini adalah hasil dari solusi persamaan gelombang. Ya. Sekali lagi, ini baru awal, nanti ada keterangan detailnya. Kalian terima aja dulu bahwa tegangan saya dan arus yang saya dapati itu masing-masing terdiri dari dua buah komponen. Komponen yang pertama, ya ini komponen pertama yang saya tandai dengan warna biru, dan komponen kedua yang saya warnai dengan warna hijau, ya. Nah, ada dua buah komponen. Nanti kalian akan saya tunjukkan. Yang depan ini, yang warna biru ini, ya. Yang depan ini, itu gelombang yang merambat dari sumber ke beban, ya. Yang depan itu gelombang yang merambat dari tadi source ke load. Nah, itu yang ada E pangkat minus gamma Z. Oke. Nah, sekarang ada juga gelombang yang satunya. Nah, apa pula gelombang satunya ini? Gelombang satunya ini yang E pangkat plus gamma Z, ada gelombang refleksi. Yang balik dari beban, karena bebannya tidak mau terima itu sinyal, itu gelombang, maka dibalikin lagi, ya, dari ke arah pengirimnya, maka disebut juga gelombang refleksi. Nanti akan kita pelajari. Nah, kedua besaran tadi yang saya singkat-singkatkan, yang saya ringkas-ringkaskan tadi, itu kita beri nama, ya. Dia disebut konstanta perambatan, ya, karena berada di E pangkat. Sedangkan yang bawah ini, tadi saya sudah singgung, dia wujudnya seperti impedansi. Kalau di buku saya tuh saya salah tulis, bukan impedansi gelombang harusnya, tapi impedansi karakteristik, ya. Inilah yang mengkarakteristikkan tegangan dibagi arus, itu adalah ZO. Tegangan yang merambat dari sumber ke beban, seringkali disebutkan dengan V plus, dibagi dengan
arus yang dari sumber ke beban. Ya, sedangkan nanti ada satunya lagi, gelombang tegangan yang balik ke arah sumber dibagi dengan arus yang balik ke arah sumber, itu juga ZO juga, tetapi dengan minus di sini. Minus inilah yang menjadi pembeda dua buah gelombang tadi. Ya, jangan lupa ya, E pangkatnya kebalik, E pangkatnya minus itu ke kanan, yang plus ke kiri gelombangnya. Nanti kita lihat ada animasinya. Nah, sekali lagi, konstanta ini bisa didapat dari pengukuran, ya, seperti yang didapat dari contoh berikut ini. Ya, saya kasih contoh. Nah, contohnya ini sederhana aja. Ini seringkali kita ada tower yang tinggi, ya, towernya tinggi, tingginya mungkin 75 meter. Di sini dari bawah itu ada kabel, ya, ada saluran transmisi yang menghubungkan sumber naik ke atas tinggi sini, ya, ini ujungnya pemakai, ya. Ini saluran transmisi ini yang hijau ini. Nah, kemudian saya akan melakukan pengukuran untuk keperluan pengamatan. Di sini pengukurannya di posisi Z sama dengan 0. Di sini ujung tuh pemakai Z sama dengan L, ya. Saya males naik ke atas. Saya ukur di sini saja. Saya ukur apanya? Saya ukur tegangannya. Tegangan pada pada posisi Z sama dengan 0, dan saya ukur arusnya. Ya, kalian pikirin deh cara mengukur arus sama tegangan gimana. Ya, dulu pernah belajar kapan-kapan itu kan ya. Cara mengukur arus dan tegangan. Kemudian saya ukur, ternyata saya dapati tegangan pada pangkal itu nilainya sekian volt. Saya namakan aja VA. V di awal. Dan arusnya saya ukur juga IA. Arus di awal, sekian ampere. Ya. Nah, saya anggap ini sebagai sesuatu yang diberikan. Tegangan pada posisi 0 dan arus pada posisi 0. Tadi saya punya persamaannya, saya masukin aja. Ya. Tadi di slide sebelumnya ini ada persamaan. Nih, yang atas warna biru saya masukin aja. Kalau Z-nya 0, maka V dalam kurung Z sama dengan 0, sama dengan V1E pangkat 0 ditambah V2E pangkat 0. Ya. Ini saya dapati dari pengukuran VA. Ya, VA. Dan E pangkat 0 itu 1, berarti V1 tambah V2. Ya, saya punya persamaan pertama. Kemudian rumus arus tadi juga saya bisa masukin Z sama dengan 0. Saya dapat hasil persamaan kedua, jadi mudah sekali. Saya kenal VA, saya kenal IA. Dan saya kenal ZO, ya, karena saya tahu tadi dari awal itu diberikan dari spek. Yang saya tidak tahu ada tegangannya. Maka saya akan hitung tegangannya dengan cara apa? Eliminasi. Ya. Itu teorinya sederhana aja. Punya dua persamaan, punya dua yang kita tidak kenal, eliminasi. Kalau kalian jumlahkan persamaan ini, ya, jumlahkan, maka V2 dikurang V2 hilang jadi V1. Ya. Eliminasi, maka kalian akan dapatkan 2V1 sama dengan VA ditambah IA kali ZO. Ya. Maka kalian dapati V1 sama dengan sekian. Kalau kalian kurangi, kalian akan dapati V2. Ya. Jadi dengan mudah sekali, persamaan gelombang yang tadi sama sekali tidak kita kenal. Ya. Benda apa itu? Dengan bantuan solusi yang diberikan orang matematika, dengan pengukuran yang kita lakukan katakanlah di awal saluran transmisi ini, kita bisa mengenal gelombang itu seutuhnya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau pengukurannya ada di ujung saluran transmisi? Ya. Kurang lebih sama, ya, tinggal kalian masukkan saja. Kalau tadi Z sama dengan 0, sekarang Z sama dengan L. Ya. Di end of saluran transmisi. Nah, jadi ini nggak hilang, ya. Jadi E pangkat minus gamma L, ya nggak apa-apa, ya. Dan sama seperti hal yang tadi, ada dua persamaan, dua unknowns, maka eliminasi, saya dapati kedua hasil ini. Jadi pada prinsipnya kalian bisa ukur di depan, ukur di belakang, atau ukur satu di depan, satu di belakang. Ya, katakanlah saya cuma bisa mengukur tegangan, Pak. Ya udah, ukur tegangan di depan, ukur tegangan di belakang. Kalian akan dapati hasil
konstanta yang kita tidak kenal, V1 dan V2 tadi ya. Sehingga lengkap sudah dan kita rekap hasil lengkap tadi ya. Nah, saya tunjukin ya sebagai berikut. Saya masuk ke konstanta perambatan dulu ya. Karena tadi kita udah kenal cukup banyak ya, tadi kalian mengenal persamaan gelombang kita itu dalam bentuk seperti ini, nah, seperti ini. V dalam kurung V1, nah sorry. Kalian mendapatkan VZ sama dengan V1 E pangkat minus gamma Z ditambah V2 E pangkat plus gamma Z. V1, V2 udah kita bahas lengkap sekali, sekarang kita bahas gamma. Kenapa perlu dibahas gamma? Nah, gamma tadi masih nyusahin seperti ini. Sangat nyusahin. Benda apa itu? Ya walaupun kalau kita hitung bisa. Saya sederhanakan aja, karena pada prinsipnya seorang insinyur itu selalu berusaha menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Ya. Einstein itu bilang, sederhanakanlah dia sampai dia cukup sederhana. Tetapi jangan terlalu sederhana. Kalau terlalu sederhana nanti hilang semua. Nah ini saya sederhanakan, ya silakan nanti ada contohnya di belakang. Kita bisa ngitung sekian tambah sekian dikalikan sekian tambah sekian, kita bisa hitung. Pada prinsipnya benda ini kalau kita hitung itu adalah bilangan kompleks. Ya. Nah setiap bilangan kompleks tadi saya udah cerita itu bisa dituliskan secara kartesius. Ya, X ditambah JY. Setiap bilangan kompleks kalian bisa nyatakan itu. Bisa jadi X-nya 0, berarti dia menjadi imajiner. Dia menjadi imajiner kalau X-nya 0. Kalau Y-nya 0, dia menjadi real. Tetapi secara umum X dan Y tidak 0, berarti dia bilangan kompleks. Nah, cuma saya tidak menggunakan X dan Y di sini. Saya lebih suka menggunakan alfa dan beta. Ya. Kenapa demikian? Karena dia akan memiliki makna nanti. Ya. Makna yang pertama, bahwa saya gunakan alfa karena nanti benda ini namanya itu konstanta perdaman. Oke ya, nanti kita lihat. Yang kedua, beta itu namanya nanti konstanta fasa. Ya, saya namakan aja demikian, nanti akan saya justifikasi. Tapi yang penting kalian harus ketahui, bilangan itu setelah kita kalikan, kita jumlahkan, kita akarkan, secara umum adalah bilangan kompleks seperti ini, yang mana real part-nya itu nanti namanya konstanta perdaman, imaginary part-nya namanya nanti konstanta fasa. Oke, kita akan tampilkan itu ya. Saya tunjukkan pelan-pelan. Oke, nah saya memiliki solusi dari persamaan gelombang seperti ini ya. Tadi saya sudah singgung. Nah kalian lihat sisi depannya ini, yang depannya ini, ya saya coba warnai berbeda. Saya warnai merah. Nah, ya, yang depan ini, yang nanti kita akan bilang ini gelombang dari sumber ke beban. Yang ini ya. Oke, kita lihat dengan mudah sekali. Saya mengganti gamma menjadi alfa tambah J beta ya. Nah, jangan lupa kurungnya ya. Dalam kurung alfa ditambah J beta. Nah, itu artinya nanti ini ada minus di sini ya. Nah, kalian bisa pecah ini ya. Jadi E pangkat minus alfa kali Z kalikan alfa dengan Z dikalikan dengan E pangkat minus J beta Z. Jangan lupa minus di sini terkena alfa dan terkena J beta. Ya. Jadi kalian punya perkalian ini. Ya. Balikin, dibalik. Kalau tadi kita gabung jadi satu, sekarang kita balikin. Kenapa? Ada maknanya. Sehingga yang depan ini, ya, yang depan ini itu jadi ini ya. Oke, ya saya gabung V1, saya gabung dengan E pangkat minus alfa Z, ya V1, saya gabung dengan E pangkat minus alfa Z. Ini real. Ini yang menariknya, ini real. Sedangkan yang belakangnya ini imajiner. Kompleks. Kompleks, karena dia mengandung tadi yang saya singgung di awal, ini kosinus ditambah J sinus. Ya. Oke, tampilkan gini dulu. Nah, yang belakang tadi, yang
belakang, saya gunakan warna hijau mungkin. Yang belakang ini, saya ganti juga gamanya. Jangan lupa di sini positif. Alfa tambah J beta, saya pecah ya. Sama seperti di sini, maka akan terbentuk V2 dikalikan E pangkat alfa Z tanpa negatif, dikalikan E pangkat plus juga tanpa negatif, J beta Z. Dan ini yang di depan ini, itu real. Ya, kenapa real? Nggak ada J-nya. Ya, jadi nggak ada J-nya itu real. Ini real. Sedangkan yang di sini ada J-nya, berarti secara umum kita bilangnya kompleks. Ya, jadi tuntas ini pembahasan kita di sini, menggabungkan bilangan-bilangan, dan kalian harap ingat dulu sebelumnya kita pernah bahas ya, VT sama dengan V0 kosinus omega T ditambah V. Ini bentuk fungsi waktu, dan kalau kita ubah dia menjadi bentuk phasor, gampang saja amplitudonya dikalikan dengan E pangkat fasa. Oke. Dan kita akan balik sekarang dari phasor menuju fungsi waktu. Dari phasor yang warna merah ini ya. Dari phasor ini menuju fungsi waktu. Gimana caranya? Ini adalah amplitudo kalian. Amplitudo itu adalah sesuatu yang real di sini. Saya pindahkan kemari. Ini di amplitudo saya yang baru. P1 dikalikan E pangkat minus alfa Z. Kemudian kosinus, ya, kosinus. Kemudian dalam kurung omega T ditambah fasa. Ini fasanya karena fasanya V, maka V. Di sini fasanya adalah minus J beta Z atau minus beta Z, maka saya kurangi dengan beta Z. Ini adalah potongan gelombang saya yang pertama. Ya. Jadi harap diingat amplitudonya itu tidak hanya V1 saja, tetapi dikalikan dengan E pangkat minus alfa Z. Kalian akan lihat di sini. Amplitudonya nanti ketika Z-nya berubah, dia berubah. Makanya dia akan teredam. Ya. Logika fisikanya itu teredam, bukan membesar. Kemudian fasanya di sini, kalau kalian lihat sekarang fungsi waktu dan fungsi posisi. Ya, makanya V-nya sekarang seperti ini. Fungsi waktu dan fungsi posisi. Demikian juga halnya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu sama, mirip juga. Ya, tegangannya seperti ini. Kemudian ini kosinusnya, ini fasanya. Ini adalah gelombang balik nanti. Jadi amplitudonya akan kita kalikan dengan I pangkat alfa Z. Kembali ini dia berubah dengan posisi, tapi sudah pasti perdaman, tidak mungkin penguatan. Ya, saya rekap ya di slide berikutnya ini saya rekap. Mudah-mudahan kita masih ada waktu ya, masih ada waktu cukup panjang. Saya rekap ya sekali lagi, saya pindahin aja tadi rumusnya itu persis sama. Saya memiliki ini keren sekali di sini ya, 2 buah yang bisa saya pecah, gelombang yang bisa saya amati secara terpisah. Ya, karena ini sistemnya sistem yang linear, jadi 2 buah gelombang itu bisa kita pecah menjadi satu persatu pengamatan, gampang aja. Ya. Dan kalian lihat di sini dengan jelas yang depan ini dan yang belakang kelihatan, saya bisa pisahkan dan nanti saya akan bisa setting secara rangkaian ini hilang, bisa saya setting begitu, tidak ada gelombang pantul, ya. Kalau bebannya matching, oke. Ini adalah gelombang yang bergerak dari kiri ke kanan ke arah sumbu Z positif. Dari sumber ke beban. Ya. Ini bukan gelombang dating, tapi gelombang datang. Ya. Gelombang datang dari sumber ke beban. Ditandai dengan omega T dikurang beta Z. Oke ya. Kemudian, yang ini adalah gelombang pantul. Nah, sebelum saya tunjukin perhitungan dan nanti simulasi, saya ingin tunjukin ke kalian bahwa ini adalah memang gelombang yang bergerak ke kanan. Jadi kalian coba lihat ini di dalamnya ini, ya di dalam ini. Kalau di dalam ini harus angkanya itu konstan, ya konstan itu misalnya 0, ya misalnya 0 sama dengan omega T dikurang beta Z. Kenapa sih saya senangnya 0 mulu?
Karena 0 itu keren. 0 itu kosinus 0 itu keren sama dengan 1. Indah sekali. Mudah. Nah, coba kalian perhatikan di sini gimana supaya saya ingin dia 0 terus, sedangkan waktu bertambah. Waktu bertambah terus, Pak. Waktu ke 1 detik, ke 2 detik, ke 3 detik, ke 4 detik. Waktu bertambah terus. Kita diem aja bertambah. Ya. Kalau dia bertambah terus waktunya, maka besaran ini akan bertambah besar, bertambah positif. Supaya hasilnya 0, berarti dia juga harus bertambah besar. Sehingga keduanya saling menghilangkan. Artinya apa di sini? Beta itu konstanta. Berarti yang harus berubah Z-nya. Artinya, dengan bertambahnya waktu, Z akan bertambah. Artinya gelombang itu akan bergerak ke arah Z positif. Karena waktu bertambah, Z bertambah. Ya. Jadi mengatakan dia merambat ke arah kanan. Positif. Nah ini kebalikannya, yang sebelah kanan ini. Ya, dia juga sama, saya maunya 0 juga kok. 0 sama dengan omega T ditambah beta Z. Saya maunya 0. Kenapa 0? Karena 0 itu indah, mudah. Dan senang kita menggunakan angka-angka yang mudah. Dengan bertambahnya waktu, dengan membesar, dia harus 0. Artinya dia harus membesar, tapi negatif. Oke ya. Membesar negatif itu artinya dia ke sebelah kiri bergeraknya. Ya. Jadi kita berhasil menerangkan ya, rumus matematika yang tidak terlalu sulit pula kok ini ya, yang kelihatannya sulit. Ini basic semua gelombang. Jadi kalau kalian membahas gelombang air, gelombang udara, gelombang elektromagnetik, gelombang apapun, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi omega T dikurang, itu berarti gelombang yang merambat ke arah positif Z. Omega T ditambah, berarti gelombang yang merambat ke arah negatif. Saya ada contoh soal, nanti juga bisa diulang-ulang. Saya nggak mau terlalu detail karena ini murni matematika. Ya. Jadi sebuah kabel koax juga ada di buku saya atau di modul saya, bisa dilihat nanti. Ini cuma contoh aja. Given dari speknya, dari vendornya, supaya saya yakin ya, saya ingin tahu vendornya ngasih data berapa, R aksen, L aksen, G aksen, C aksen, diberikan angka-angka ini. Hitunglah besaran-besaran alfa, beta, berarti gamma. Ya. ZO, impedansi karakteristik, lambda, VP, dan panjang elektris kabel itu pada frekuensi 100 MHz. Ya. Panjang kawatnya itu 5 meter, tapi panjang elektrisnya mungkin dengan cara yang berbeda kita bisa hitung ya berapa lambda gitu. Oke. Jadi rumusnya tadi kita ambil aja dan di sini murni matematika ya. Saya mengharap juga jangan terlalu pusing kita. Ini rumus perkalian zaman sekarang kita pakai kalkulator, pakai laptop, dan itu harusnya nggak susah. Yang susah itu memahami apa yang harus kita lakukan. Dimasukkan aja R aksen di sini karena besarannya sudah MKS, tidak ada matriksnya, langsung 0,3 saya taruh di sini. Ditambah J, nah ini omega, ya tolong ya, jangan lupa ya, jangan bilang W, jangan, ini omega. Ya, orang elektro kenal sekali ini bilang salah satu alfabet Yunani, ya, omega, sama dengan 2 kali pi kali frekuensi. Ya, jadi ada muncul di sini 2pi, nanti juga di sini ada muncul 2pi sebagai pengganti omega, 2pi kali F. Ya. Nah, F-nya ini 100 mega, 100 mega itu artinya 10 pangkat 8. Ya. Jangan lupa megahertz, M-nya besar. Ya. Megahertz. Ya. Ya, mega ini M-nya besar, itu 10 pangkat 6. Nah, jangan tulis megahertz. Nanti milihertz ini ya, salah. Megahertz, 10 pangkat 6, karena 100 jadi 10 pangkat 8. Dikalikan L aksen jangan lupa di sini ada matriksnya. Mu itu mu ya, mu itu ekuivalen dengan 10 pangkat minus 6 mikro ya, mu mikro Henry ya, maka di sini 0,2 10 pangkat minus 6 dikalikan dalam kurung G aksen, ini G aksen, satuannya Siemens per meter ya, sama ini ada mikro juga, ditambah J omega saya udah ganti, dikalikan dengan C aksen ini piko ya, piko itu 10 pangkat minus 12.
Jadi saya masukin semuanya, ya oke lah, tinggal dikalikan dengan kalkulator, kalikan dengan kalkulator ya. 10 pangkat minus 6-nya saya keluarkan kemari, ini jadi 10 pangkat minus 6, tersisa, ya, kalikan dengan 10 pangkat 8, dan selanjutnya. Ya. Intinya ini bisa kalian kalikan, dan kalian bisa kalikan dua buah bilangan kompleks satu persatu seperti ini, ya. Kalian kalikan depan, belakang, 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 dan selanjutnya. Hasilnya itu ya seperti ini. Nah, itu nanti bisa dengan mudah kalian lakukan dengan kalkulator atau dengan laptop ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang saya cari itu bukan gamma kuadrat tapi gamma. Bagaimana menghitung akar pada sebuah besaran kompleks ya. Tadi yang saya singgung. Jadi kalian punya bilangan kompleks P dikali P kuadrat sama dengan katakanlah bilangan kompleksnya itu X tambah J omega. Ya. X tambah J omega. Nah, ini nggak bisa begini. Kalian harus ubah menjadi bentuk polar. A kali E pangkat JB. Kalian harus jadikan dia bentuk polar seperti ya, yang berikut ini. Ya. Kalian jadikan bentuk polar. Ya. Kalian jadikan bentuk polar. Jadi kalau kalian punya P kuadrat sama dengan A dikalikan E pangkat JB. Ya. Itu kalau kalian jadikan akar, berarti ini diakarkan. A, E pangkat JB. Nah, diakarkan itu sama dengan akar A dikalikan E pangkat J, B per 2. Ya. Jadi, mutlaknya itu diakarkan, sedangkan fasanya dibagi 2. Ya. Ini yang seperti saya tampilkan di sini. Ya. Ya, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa bentuk, nanti dilihatlah dengan santai ya. Bagaimana mengubah dengan Pitagoras dan dengan sudut. Jangan lupa sketsa. Selalu sketsa. Insinyur itu sketsa. Tanpa sketsa kalian akan memikirkan di kepala dan kepala kita tidak sanggup untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan saya akhirnya mendapatkan besaran ini ya, setelah saya akarkan dan bisa saya balikan lagi ke bentuk bentuk Cartesian. Kenapa? Karena bentuk Cartesian inilah yang bilang bahwa gamma itu sama dengan alfa ditambah J beta. Kenapa bolak-balik sih Pak? Ya kan keperluannya. Ya. Kita kadang-kadang seperti melakukan sesuatu bolak-balik, tapi karena keperluannya begitu, ya jadi kita dengan mudah sekali di sini menuliskan bahwa alfa itu sama dengan yang merah, ya, dan beta itu yang warna biru. Ya, beta yang warna biru. Ya, satuannya dua-duanya sama sepermeter karena menggambarkan atenuasi. Dan ini kecil sekali. Perdamannya, keren itu perdaman yang kecil seperti itu. Kenapa kecil? Ya karena memang ininya kecil. Loss-nya itu kecil dua-duanya. Baik loss kabel, ya, loss metal yang ada di kabel, ataupun loss isolasi. Nah ini yang kalian perlu. Nanti kalau kalian ngurusin kabel, ya bisnis kabel di Indonesia itu luar biasa. Bisnis besar, ya pemakainya banyak. Jadi kalian harus tahu. Jangan sampai kerugiannya besar. Oke. Kemudian sisa yang lain bisa kita hitung dengan cara yang sama, ya impedansi karakteristik Z masukin aja juga kurang lebih sama semua. Dan kalian akan dapati hasil akhir seperti ini. Kemudian panjang gelombang gamma, ya gamma rumusnya seperti ini. Ya kalau rumusnya udah dapat, ngitungnya gampang. Ya beta tadi kita udah hitung di slide sebelumnya 3,078 sepermeter ini, sepermeter. Sehingga sepermeternya naik jadi meter di atas. Dan ini kalau kalian bagi hasilnya 2,041 meter. Jadi lambdanya itu 2 meter lebih sedikit. Ya, sehingga kita bisa ngitung panjang elektrisnya itu sekitar 2,449 panjang gelombang. Ya, kecepatan juga bisa kalian hitung dengan rumus ini. Jadi intinya rumus-rumus ini bisa membantu kita menggambarkan. Ya. Apa yang digambarkan oleh kecepatan ini? Kecepatan ini ya di bawah kecepatan cahaya misalnya ya. Jadi gelombang itu merambat dengan kecepatan cahaya. Tetapi gara-gara material yang ada di dalam metal, dia tidak secepat kecepatan cahaya. Ya. Kecepatan cahaya itu C sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dia sedikit di bawahnya. Ya, kurang lebih 2/3-nya, tapi masih sangat cepat. Delay-nya tuh nggak ada lah, bisa dibilang. Kemudian panjang elektris menggambarkan apa? Jadi 5 meter saluran transmisi itu menggambarkan kurang lebih 2,5 panjang gelombang,
Jadi kalau kita jalanin gelombang ke dalamnya yang tadi kita kirim, itu 2,5 panjang gelombang. 1, 2, setengah. Nah, ini setengah. Ini 1, 2 ya. Seperti ini. Ya, jadi ketika kita kirim itu ada 2,5 periode yang masuk ke dalam pada saat yang sama. Jadi ada keterlambatan yang jelas di situ. Karena memang panjang gelombangnya frekuensinya sangat tinggi, kabelnya juga tidak terlalu pendek. Bisa kita bayangkan kalau panjang kabelnya itu 10 meter berarti ada 5 kali panjang gelombang. Oke, itu perhitungan singkat ya. Saya akan simulasikan di sini dengan software. Jadi nanti kalian akan lihat softwarenya ya. Ini saya akan tunjukkan. Tadi ada 2 buah gelombang ya, kalian akan lihat nanti gelombang merambat ke kanan ke kiri ya. Nanti kasus-kasusnya ini seperti ini ya, kasusnya itu ada kasus perambatan gelombang tanpa kerugian. Nah, alfanya 0, kita perbesar alfanya sedikit ya, nanti akan kita perbesar banget ya, kita perbesar sangat ya. Oke. Oke, ya, saya coba lihat ya. Softwarenya nanti saya kasih ya, ini bisa kalian copy nanti. Nah, saya start, mudah-mudahan jalan ini karena software lama. Ya, kelihatan ya. Oke. Kalau diginin jadi besar nggak kalau diginin? Jadi besar ya. Oke, jadi besar ya kalau digini kan ya. Biar kalian lihat. Ini softwarenya software murah meriah karena gratis, tapi menerangkan banyak sekali fenomena. Ini kalau saya klik help-nya, ya saya perlu tunjukkan dong ya, ini punya orang ya, punyanya dari Stanford University, udah lama tahun 2000. Kemudian di sini ada beberapa orang yang mengembangkan, ya silakan nanti kita bisa lihat, mungkin di internet masih ada. Mungkin ada versi yang lebih baru lagi, atau mungkin kalian ketemu software lain yang lebih baik, silakan. Saya punya yang ini, dan kalian bisa melihat di sini ya, seperti yang saya gambarkan beberapa kali. Ini ada sumber di sini, ya sumbernya itu bisa kita klik di sini. Saya mau DC, DC nggak seru ah. Saya mau sinus, ya. Jadi nanti gelombang sinus yang merambat. Jadi gelombang itu sesuatu yang bergerak, ya. Kalian kalau melihat di osiloskop dia nggak bergerak. Di osiloskop itu kalian di titik ya, kalian tempel itu probe ya, ingat ya, ketika mengukur dengan osiloskop kalian connect itu probe di satu titik, berarti yang kalian amati bukan sesuatu yang bergerak. Memang dia bergerak, tetapi yang kalian amati tidak bergerak, berada di titik itu. Nah, saya akan ngirim ya, saya akan ngirim sinyal sinus, tadi udah saya setting di sebelah kiri sumber, sebelah kanan ini beban ya. Saya saat ini, hari ini, minggu depan akan saya ubah. Saat ini saya ingin bebannya 50 ohm. Sama seperti saluran transmisinya 50 ohm, sama seperti sumbernya di sini memiliki impedansi dalam atau resistansi dalam juga 50 ohm ya. Minggu depan akan saya ubah. Ini yang gampang dulu. Nah, ini saluran transmisi menghubungkan beban ke sumber ya. Nanti kita akan lihat dia akan dikirim. Apa yang ingin saya lakukan? Oke, kemudian apa ya di sini? Nah, ini advance. Saya klik advance, nah, berarti saya bisa mengklik katakanlah frekuensinya ya. Frekuensinya 100 sama seperti tadi. Seperti tadi ya, kurang lebih lah ya. Lengthnya saya mau ubah seperti tadi, mudah-mudahan kelihatan di sini. 5 meter biar sama seperti tadi. Nanti di sini saya akan ubah atenuasi ya. Nah, atenuasi akan saya ubah. VP-nya tadi ingat ya, 6 kurang lebih 67% ya, 2/3 dari kecepatan cahaya. Ya bebas lah, suka-suka kita. Oke, saya akan simulasikan ya. Kelihatan ya, ada yang bergerak. Ada yang bergerak dan saya bisa stop nggak? Oke. 1,
2,5. Ya. Terbukti tadi yang kita hitung secara kasar, saya coba setting di sini frekuensinya, panjangnya, kecepatannya. Ya, ini jadi 2,5 gelombang. 1, 2,5. Ya, ini speednya biar saya cepetin nanti biar nggak nunggu lama-lama. Ya, jadi saya simulasikan lagi ya, dia bergerak begitu. Jadi gelombangnya ini bergerak karena saya baru switch on, dia baru jalan. Ini udah dalam posisi setelah beberapa saat proses transmisi gelombang elektromagnetik ya berjalan dengan aman, tidak ada gangguan. Ya, kalau tiba-tiba mati lampu ya tentu 0 dia. Ya. Ini terus jalan, aman, sentosa. Ya. Ini kondisi yang menyenangkan semua pihak, tidak ada gangguan apapun, energi atau data sampai ke tujuan dengan selamat. Ya. Sekarang saya ingin ganggu. Saya ingin ganggu atenuasinya tentunya, ini saya stop dulu. Atenuasinya tidak 0, tapi akan saya sedikit tambahkan. Katakanlah, ya whatever lah. Coba-coba dulu. 10, ya. Entah apa ini saya juga nggak begitu paham. Pokoknya saya naikin. Saya naikkan, ya. Saya simulasikan, ya. Kira-kira apa yang kalian lihat di situ? Apa yang kalian lihat, ya? Nah, envelope-nya bisa saya gambarkan, envelope-nya kelihatan amplopnya. Oke, nah, ini enggak ya. Oke, ya saya stop dulu, kurang gede mungkin. Saya gedein. Atenuasinya saya naikin jadi 50% dari 10. Apa yang kalian lihat gitu. Ya. Kelihatan ya? Jadi ada di sini ya, amplitudenya itu tidak lagi konstan ya. Ini kalau saya stop ya, saya stop dulu biar kelihatan mungkin saya perbesar ya, saya perbesar biar kelihatan di depan, mudah-mudahan kelihatan ya. Ups. 1, 2, 3. 1, 3, 3. 3 aja. Berarti kok otiknya yang salah. Zoom in. Ya, oke. Kalian bisa melihat ya. Jadi karena peredaman ini maka mengecil ya. Kemudian kalau saya perbesar lagi ya, saya agak ekstrim, sangat besar. Ya, karena peredamannya sangat besar, jadi gelombangnya itu ketika sampai di ujung, di awal ini besar. Saya baru masukin dia ke saluran transmisi, jadi besar. Tapi dengan berjalannya, merambatnya gelombang itu di saluran transmisi, terus jalan, setiap perjalanan per sentimeternya, per milimeternya, per mikrometernya, kabel tadi itu menyerap energi dari sinyal. Jadi dikorupsi sama kabel itu, yang lewat diambilin gitu ya, dijarah sama kabelnya, diambilin sama kabelnya. Ini saya perbesar lagi, saya perbesar jadi 90%. Angkanya saya nggak begitu paham seperti apa. Jadi kelihatan gelombangnya terus habis. Ya. Dan ini tidak diinginkan ya, karena pertama energi atau data yang kita sudah produksi di sumber itu hilang di jalan ya. Tujuannya kan load-nya ini mendapatkan beban, mendapatkan supply yang cukup sesuai yang kita rencanakan, jadi hilang. Dan ini tentu inefisiensi. Itu terjadi tidak? Terjadi ya. Nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat itu di PLN ada kerugian-kerugiannya. Tapi mereka punya KPI. Mereka udah ngitungin. Jadi pembangkitnya itu menghasilkan sekian gigawatt. Oh, nanti kita akan distribusikan nih ke Jakarta dan sekitarnya. Oh, ternyata hilang sekian, entahlah, sekian kilowatt. Atau barangkali ratusan kilowatt. Ya, saya nggak begitu tahu angkanya. Karena apa? Ya karena setiap saluran transmisi, walaupun bagus, ya kalau ini udah pasti saluran transmisi yang sangat buruk. Ya, karena baru 5 meter aja, baru 2,5 lambda saja, sudah mengecil secara
secara eksponensial ya kita bilangnya ya. Dan yang kedua, tentunya kabelnya jadi panas. Dan itu tidak terlalu diinginkan. Kabel panas itu pasti akan merusak kabel. Ya, jadi kabel dengan kerugian itu pertama ngambil energi yang tidak perlu ya. Sehingga ada dua kerugian yang kita dapatkan. Oke. Baik, dari saya itu saja dahulu, silakan. Mungkin ada yang ingin berdiskusi ya. Dan nanti kita bisa selalu saling memberikan komentar ya, silakan. Nah, nanti softwarenya saya share di WA group ya. Ya, atau di itu aja di post kali Bu ya. Boleh Pak. Iya, Prof. Kita taruh di post ya. Post sudah aman kan sekarang? Sudah aman. Sudah Sudah, bagus Pak. ya post ya. Ya kadang-kadang cobaannya itu di awal begitu. Nih udah pada ngambek apa sabar ya, sabarlah ya, kita dalam kondisi begini ada satu dua yang kadang-kadang kurang berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah pos saya kemarin hari Sabtu itu mengakses pos lancar. Jadi saya ingin begitu nih teman-teman, nanti kita upayakan ya Bu Maisaro ya, kita upayakan supaya kita Vicon ya. Kalau sesekali mungkin telat Viconnya atau geser hari atau enggak ada ya kita maklumi. Tapi kalau kita bisa 14-15 kali pertemuan Vicon ya, cukup baik. Saya sebenarnya mata kuliah kayak begini yang saya ampuh, antena, saluran transmisi atau mungkin teori medan, itu jika bisa memang ada animasi, ada simulasi, ada mungkin bawa ke lab gitu, itu lebih menyenangkan ya, karena ini teknik elektro. Teknik elektro itu bukan ngebayang-bayangnya aja, tapi juga ada sesuatu yang lebih realistis. Jadi kalian pun saya harapkan ya kuliah ini kan sebenarnya nggak seberapa, tapi kalian mencari info yang banyak lah dari YouTube ya. Walaupun mesti hati-hati, nggak semua yang ada di YouTube itu benar. Banyak juga yang sok tahu juga. Hanya kalian dapat ilmu itu dari yang terpercaya ya. Katakanlah kalau tadi kan Stanford ya, MIT, kampus-kampus hebat, dan mereka nyediain banyak sekali potongan-potongan video. Jadi memperkaya wawasan kalian ya. Saya dengan Bu Maisaroh itu berusaha memberikan awal apa yang kalian dapatkan dari saya itu nggak seberapa, tapi justru yang kalian gali sendiri ya. Ada banyak dokumen ya Bu ya di internet, di YouTube ya. Juga kalian saya harapkan nanti juga bisa menggunakan HFSS lebih baik lagi, nanti bagian dari TB2 ya Bu ya. Jadi kalian merancang lah ya, karena kondisinya seperti ini, kondisi COVID, jadi kita tidak bisa merancang hardware, kita hanya merancang secara software simulasi. HFSS masih pada punya kan ya? Kalau nggak punya nanti bisa diinstal lagi ya. Saya itu ada di server ya, bisa juga nanti diakses kalau perlunya besar, kalau enggak ya pakai yang di rumah aja. Jadi saya akan bicarakan detailnya dengan Bu Maisaroh dahulu. Jadi kalian kalau TB1 berakhir kapan Bu? Baik, kalau tugas besar 1 dimulainya minggu ke-4 atau 5, lalu teman-teman bisa kumpulkan di minggu ke-7 maksimal, Prof. Nah, jadi masih ada waktu cukup panjang ya. Jadi saya ngebayangin nanti TB1 sama TB2 itu satu seri gitu. Jadi kalian nggak pusing dua hal berbeda. TB1 beda dengan TB2 ya. Kita ingin bikin nanti berseri. TB2 itu lanjutan dari TB1. Ya, karena saya tahulah kalian juga kerjanya banyak ya. Mata kuliahnya banyak, belum lagi di rumah mungkin berebutan internet ya. Ya biasalah kondisi begini, mudah-mudahan tahun ini keadaan lebih baik ya. Tapi saya ingin kalian tuh belajar. Kadang-kadang tuh
ya mesti didorong sama dosennya, ya Bu Umay ya. Kalau kita nggak dorong, mahasiswanya nggak terdorong sih. Ya, salahnya begitu. Jadi kalian nggak disuruh, kalian harus lebih baik dari saya gitu. Kalian harus lebih baik dari Bu Umay. Ya, mungkin tidak sekarang, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi harus lebih baik. Lebih baik dari yang sudah terdahulu. Ya, caranya gimana? Ya, caranya berusaha. Ditolong nanti ya, kaitan dengan mata kuliah ini kita akan memanfaatkan simulasi komputer. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa simulasikan dan kelihatan hasilnya. Nah, kalian nanti belajar untuk memahami. Ya, hari ini saya sudah tunjukin beberapa cara ya, ada secara matematik aljabar, secara matematik geometri, kemudian dengan bantuan matematik dan fisika tadi, dengan bantuan software dari Stanford. Yaitu saya juga sangat senang dengan software itu udah 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun yang lalu, tahun 2000 ya. Saya perasaan tahun 2000 itu baru, tapi udah 20 tahun. Itu sangat membantu perkuliahan. Ya. Saya bisa nunjukin, ini loh dia bergerak. Ya, minggu depan akan lebih seru lagi, ya, karena minggu depan ada yang namanya refleksi. Ya, saya akan singgung, gelombangnya itu balik ketika jalan, tadi kan jalan, enak jalan. Walaupun terendam dia jalan, nanti dia jalan dan ada yang balik gitu. Jadi gelombang ada 2 buah, ya tadi baru 1, walaupun faktanya 2. Akan lebih banyak lagi yang kita bisa pelajari. Dari saya gitu aja, ya. Kalau kalian ada pertanyaan silakan. Atau Bu Umay ingin menambahkan 1-2 informasi, silakan. Cukup, mungkin nanti materinya akan di-share di post ya, Prof ya. Ya, Sama materinya rekaman yang akan tadi. kita share. Cukup ya. Ya, waktunya juga tinggal 14 menit lagi. Saya rasa apa yang kita kerjakan sudah cukup baik ya. Saya bersama Bu Umay Saro berusaha ingin memberikan ke Anda tema tentang perambatan gelombang di saluran transmisi dan 1-2 efek kecil. Ya, kita akan lanjutkan Senin depan ya. Kalian bersabar dalam belajar. Belajar itu mesti sabar ya. Ya, memang kadang-kadang sedikit menderita, tapi insya Allah kalau kalian sabar, kita juga dosen sabar, akan dapatkan hasil yang baik. Terima kasih banyak. Ini saya ingin stop dulu.